Shalom, sahabat penyuluh, Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini saudara berada. Salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo. Kita bertemu kembali di dalam penyuluhan agama Kristen. Hari ini tanggal 22 Agustus 2020. Puji nama Tuhan. Dalam pertemuan yang singkat dan bahagia ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama membuka Alkitab di dalam Zakharia pasal yang ke-7. Zakharia pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 4. Zakharia pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan membacakan untuk kita semua. Zakharia 7 ayat 1 sampai 4. Begini firman Tuhan, pada tahun yang keempat zaman Raja Darius datanglah firman Tuhan kepada Zakharia pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislev. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem-melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian: haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Ayat yang keempat, maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya: katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bisa membaca firman Tuhan ya. Membaca firman Tuhan itu merupakan sebuah kesukaan bagi orang percaya, karena seperti kita sedang membaca surat cintanya dari Allah, surat cintanya dari Tuhan kepada kita ya. Saya akan memberikan satu judul supaya Bapak Ibu Saudara ingat dari pembacaan baru saja yang kita selesaikan tadi, yaitu judulnya Yang Tuhan Kehendaki. Yang Tuhan Kehendaki. Kelihatannya judulnya agak membingungkan ya, tapi tidak ya. Artinya adalah apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita, itu yang kita mau dengar pada saat pertemuan yang singkat dan indah ini. Nah, kita sudah membaca tadi Bapak Ibu Saudara bahwa setelah menuliskan tentang berbagai-bagai penglihatan yang dialami oleh Nabi Zakharia, di mana sejarah Israel dari pembuangan hingga kedatangan Kristus kedua kali nanti semua dirangkum di dalam penglihatan yang begitu penuh dengan simbol. Kitab ini melanjutkan pembahasannya dengan menuliskan kisah kehidupan orang-orang yang kembali dari pembuangan ya. Ayat 2 dan 3 menuliskan bahwa ada orang-orang yang diutus oleh orang Betel agar mereka boleh tidak berpuasa. Dahulu mereka berpuasa agar mereka boleh kembali ke tanah Israel. Sekarang mereka bertanya, apakah puasa masih harus dilanjutkan? Bukankah Tuhan sudah mengembalikan orang Israel ke tanah mereka? Pertanyaan ini menunjukkan betapa dinginnya hati orang-orang itu di dalam berpuasa. Mereka berpuasa karena diperintahkan, bukan karena kerinduan hati terhadap Allah. Mereka bukan orang-orang yang memiliki kerinduan yang besar agar Israel boleh kembali pulih. Mereka hanyalah orang-orang yang mau melihat hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Zakharia untuk berfirman kepada mereka. Ya, jadi ini latar belakang singkat mengapa hal ini muncul, sehingga kita bisa tahu bahwa hal tentang berpuasa itu menjadi sesuatu yang penting pada waktu itu, sehingga Allah ingin supaya orang Israel jangan lupa bahwa
yang mereka lakukan dulu sebelum pada waktu pembuangan tetap harus mereka lakukan sebagai bukti bahwa ada penyangkalan diri, ya, ada penyangkalan diri. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan melalui Nabi Zakaria sangat keras, ya. Tuhan mengingatkan orang-orang itu bahwa mereka tidak akan pernah sungguh-sungguh berpuasa demi Tuhan. Lucu sekali, ya, mereka berpuasa tapi tidak sungguh-sungguh. Jadi maksudnya, ya mereka mungkin tidak makan, tidak minum, tapi motivasinya tidak benar, seperti itu, ya. Mereka tidak sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu karena dorongan dari hati yang ingin melakukan demikian. Tadi ketika kita membaca ayat yang kelima, mengatakan bahwa segala hal yang dilakukan oleh orang Israel ditentukan oleh untung rugi, ya. Jadi ada perhitungan untung dan rugi. Untungnya apa, ruginya apa. Ternyata mereka melakukan segala sesuatu demi diri mereka sendiri. Tidak ada kerelaan berkorban untuk Tuhan, ya. Tidak ada kerelaan untuk melakukan segala sesuatu dengan didorong oleh motivasi yang sejati untuk Tuhan. Setiap orang Kristen pasti, ya, berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat berbagai macam cara. Tetapi apakah itu dalam perkenanan Tuhan? Apakah itu yang dilakukan untuk Tuhan dengan motivasi yang benar? Apakah itu dilakukan atas kecintaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ya, inilah yang sesuatu yang harus direnungkan pada saat pertemuan hari ini, bahwa sebenarnya apa ya yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Apa? Sama seperti ketika kita mengetahui kalau misalnya kita sebagai orang tua, kita memiliki anak-anak, kita ingin supaya anak-anak itu mengetahui apa yang menjadi kemauan kita. Seringkali kemauan orang tua dengan kemauan anak-anak itu berseberangan, tidak sama. Tetapi saya percaya bahwa semua orang tua dimanapun berada pasti menginginkan sesuatu yang baik untuk anak-anak mereka. Tidak ada orang tua yang menginginkan sesuatu yang buruk untuk anak-anak mereka. Ya, walaupun sering kita menjumpai sebuah berita di media, surat kabar, di televisi, internet ataupun apapun, ada beberapa orang tua yang menyiksa anak-anak mereka, kemudian mereka membuat anak-anak mereka menderita. Tapi itu tidak bisa kita generalisasikan, kita ambil kesimpulan bahwa semua orang tua seperti itu, tidak. Tapi pada dasarnya semua orang tua yang normal itu sayang kepada anaknya dan ingin supaya anaknya itu berbahagia. Nah, demikian juga dengan Allah kita. Allah kita ingin supaya kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah juga bahagia. Kita harus tahu apa yang diinginkan oleh Allah, ya. Apa yang digandaki, apa yang diinginkan, itu yang penting yang harus kita tahu. Nah, dari pembacaan ayat yang barusan kita sudah baca tadi, bahwa yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, yaitu kita melaksanakan hukum yang benar. Di situ ada kata melaksanakan. Laksanakanlah hukum dengan benar. Laksanakanlah firman Tuhan. Turuti firman Tuhan dengan benar. Jadi itu yang diinginkan oleh Allah. Jadi Allah ingin supaya kita taat kepada firman Tuhan. Kita bisa melaksanakan firman Tuhan dengan setia, dengan benar. Itu yang Allah inginkan dalam hidup kita. Jangan salah dengan beberapa pendapat. Oh, kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka Allah kemudian segera menghukum. Tidak. Sama seperti orang tua tetap memberikan kesabaran, tetap sabar. Orang tua menanti supaya anaknya segera tahu apa yang dimaui, dikehendaki oleh orang tua, sehingga ketika
anak itu nurut kepada orang tua, maka siapa sih orang tua yang tidak kemudian menyayangi anak-anak mereka? Demikian juga dengan Allah. Allah menyayangi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang yang belum taat kepada firman Tuhan? Pasti ada proses, pasti ada waktu. Semua indah pada waktunya. Tapi Tuhan ingin supaya semua orang percaya melaksanakan taat kepada perintah Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, yang Allah kehendaki adalah menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang. Menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang. Ini adalah salah satu dari karakter Kristus, ya. Kristus itu setia, Kristus itu penuh dengan kasih, dia mengasihi manusia, bahkan dia rela untuk turun ke dunia ini dan mati, darahnya tercurah sebagai bukti bahwa dia mengasihi manusia. Tapi tergantung daripada respon manusia, apakah manusia itu mau merespon kasih Tuhan. Tapi kita melihat banyak orang yang tidak mau. Sebagaimana Allah menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang yang kepada manusia, Allah juga ingin supaya kita sebagai orang percaya bisa menunjukkan karakter Kristus yang namanya kesetiaan dan kasih sayang. Apakah kita sudah setia kepada Allah? Ataukah kita ada hati yang menyeleweng? Apakah kita sudah memiliki rasa kasih kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan? Sama seperti Allah yang mengasihi semua manusia, bahkan orang yang berdosa sekalipun. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ada kasih sayang di dalam hati kita? Ketika kita melihat orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan, bagaimana dengan respon kita? Apakah kita enggak apa-apa lah, biarin mereka mati, biar nanti mereka juga masuk ke dalam Tuhan. Minimal tunjukkan kasih sayang kita. Lewat apa? Lewat berdoa. Doakan mereka. Siapa tahu suatu saat nanti Allah jamah mereka, Allah memberi mereka kesempatan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya akan simpulkan dalam pertemuan kita yang singkat ini bahwa Allah ingin supaya kita hidup berbahagia. Allah menghendaki supaya kita bisa menunjukkan ya respon kita kepada Tuhan. Yang pertama yaitu melaksanakan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Kasih sayang kita kepada sesama manusia. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Pada orang yang baik maupun pada orang yang tidak baik, tetap kita berbuat baik. Itu pesan yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita yang indah ini. Semoga melalui pertemuan yang singkat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan saya berharap tetap Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam pekerjaan, dalam usaha apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara kerjakan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Puji Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih atas pertemuan ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan.